dari survei kecil-kecilan yang dia lakukan untuk tahun 2024 ini rata-rata 20 miliar. Kalau memperkirakan berapa penghasilan, saya sebut biaya politik masuk Senayan, BPMS. Maka rumusnya sebenarnya sederhana. 2 kali BPMS dibagi 60 bulan. Lembaga-lembaga publik ini yang tadinya justru harus memperjuangkan dan menjaga kepentingan publik, bermetamorfosa menjadi lembaga-lembaga yang sibuk melayani diri sendiri, ya, self-serving organization. Jadi dia mengabaikan peran dan fungsinya untuk menjaga kepentingan publik. Itu artinya dengan dibubarkan DPR berarti pilar ketatanegaraan kita roboh, roboh kan? Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama kami di Gerak Cerita Politik. Bersama saya Nikolaus Sarbowo. Saya Agnes Theodora. Apa yang terjadi sehingga aksi demonstrasi itu muncul? Kan mereka menuntut ya, banyak publik itu menyoroti soal gaji dan tunjangan DPR yang dinilai cukup tinggi, dan beberapa anggota DPR justru melontarkan pernyataan yang dianggap juga empatik gitu ya, tidak empatik terhadap situasi kondisi masyarakat sekarang. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran tamu ya hari ini. Tamu istimewa, Guru Besar Fakultas Ekonomi UKSW juga ya, Profesor Hendrawan Supratikno. Pelita Harapan juga. Dan Pelita Harapan juga. Universitas Pelita Harapan ya, Prof. Prof Hendrawan juga kebetulan pernah menjadi anggota DPR ya? Iya, 3 periode ya, Prof? 3 periode ya, Prof? 3 periode. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Terima kasih telah mengundang saya juga. Kami ingin meminta pendapat Prof sebagai politisi senior, juga mantan anggota DPR, bahkan 3 periode, melihat anggota DPR yang gitu menyikapi, menyoroti aksi demonstrasi yang justru terlihat tidak empatik. Prof sendiri melihat seperti apa situasi seperti sekarang? Memang salah satu masalah yang dihadapi oleh negara gagal, kalau kita boleh mengasumsikan negara gagal, adalah beralihnya ya lembaga-lembaga publik yang semula inklusif ya menjadi lembaga yang ekstraktif, parasitik. Nah, ini sudah disampaikan oleh pemenang Nobel ya. James Robinson dan Daron Acemoglu. Lembaga-lembaga publik ini yang tadinya justru harus memperjuangkan dan menjaga kepentingan publik, bermetamorfosa menjadi lembaga-lembaga yang sibuk melayani diri sendiri, ya, self-serving organization. Jadi dia mengabaikan peran dan fungsinya untuk menjaga kepentingan publik, dan jangan sampai itu terjadi. Nah, ini menarik ngomongin soal penerimaan dan penghasilan juga ya, Prof. Karena kan kita tahu ya, memang biaya politik kita itu tinggi gitu. Biaya untuk masuk ke Senayan pun tinggi. Meskipun nggak tahu ya berapa exactly besarannya gitu. Mungkin beda-beda gitu. Mungkin juga di luar apa yang kita selama ini perkirakan gitu. Nah, akhirnya kan ada anggapan juga, oh jangan-jangan memang akhirnya tunjangan dan gaji yang besar ini lahir karena biaya politik yang tinggi itu. Mungkin Prof bisa cerita sebagai anggota Dewan yang sudah 3 kali ya, 3 periode menjabat, sebenarnya setinggi apa biaya untuk masuk ke Senayan itu, dan apakah itulah akhirnya yang membuat terjadilah tadi itu ya, perlunya keinginan untuk mendapatkan tunjangan yang besar, gaji yang besar seperti itu, Prof? Kita semua tahulah ya, jadi persaingan politik untuk masuk ke Senayan ini kan sangat ketat. Coba kita hitung berapa calon legislatifnya untuk memperebutkan 585 kursi. Ya. DPD juga demikian ketat. Nah, tentu persaingan yang ketat ini mendorong orang untuk mengerahkan semua upaya, semua daya untuk bisa masuk. Ya, misalnya di daerah pemilihan saya, misalnya satu partai karena 7 kursi yang diperebutkan, satu partai harus mengusung 7 calon kan? Nah, 7 calon kali peserta pemilu. Begitu banyak partai. Nah, sementara kursinya aja 7. Ya. Jadi memang lebih banyak yang tewas ya dibanding yang berhasil. Nah, yang berhasil ini tentu
mengeluarkan biaya yang besar. Nah, biayanya ini relatif. Yang boleh atau yang bisa saya sampaikan, biaya ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Jadi inflasi biaya politik Itu terjadi benar tuh, Prof. Semakin terjadi dan lebih tinggi dari inflasi yang disampaikan oleh BPS. Berapa Prof figurnya kira-kira? Dari periode ke periode berbeda. Nah, masing-masing tentu berbeda ya. dan setiap dapil berbeda ya, Prof, biasanya. Setiap daerah pemilihan berbeda, ya tergantung tingkat literasi politik dari masyarakat. Ya, kalau apa yang dikatakan oleh sosiolog, antropolog Fakri Ali bahwa masyarakat pada dasarnya lapar uang, ya tentu berarti Akan lebih besar Iya, uang yang lebih harus besar dikeluarkan. dikeluarkan. Iya. itu tulisan Fakri Ali, Iya, saya iya. masih ingat ya, Iya. teman saya. Beda-beda setiap orang. Oke. Tapi yang jelas kalau saya misalnya merujuk apa yang disampaikan ya Rohamur Rohamur Ketua Majelis Romi, Pertimbangan ya, P3. Yes, betul. Dia mengatakan katanya dari survei kecil-kecilan yang dia lakukan untuk tahun 2024 ini rata-rata 20 miliar. Ya, rata-rata 20 ini. miliar, oke. Tentu ada yang lebih kecil. Iya, Ada yang iya, lebih iya. besar Ada yang juga. lebih besar juga pasti ya. Nah, terus kalau memperkirakan berapa penghasilan, ya kurang lebih mengkompensasi, ya Biaya besarnya. tadi itu. Saya sebut biaya politik masuk Senayan, BPMS. Maka rumusnya sebenarnya sederhana. 2 kali BPMS dibagi 60 bulan. 60 Karena bulan, periode anggota dewan itu kan 5 tahun ya. 5 tahun, 60 bulan. Iya. 60. Jadi Berarti- itulah kurang lebih pemasukan, jangan Iya, iya. sebut penghasilan ya. Iya, Iya. pemasukan harus Pemasukan didapat. karena Hmm. dua kali BPMS. Mengapa 2 kali? Karena dia juga harus menutup pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Balik modal. Plus dia Untuk harus fighting selanjutnya. mengakumulasi amunisi untuk fight Pemilu untuk berikutnya. pemilu berikutnya. Itu sebabnya kenapa indeksnya 2. 2 kali biaya politik masuk Senayan dibagi 60 bulan. bulan. Berarti dengan kalau kita pakai Itu kan acuannya, logika saja. iya. Itu logika. Hanya siapapun yang belajar matematika sederhana Iya, ya, pasti akan bisa berpikir membuat formula itu. rumus yang sangat sederhana itu. Dengan acuannya rumah Hurmuzi tadi Iya. 20 miliar, Iya. berarti sekitar 600 Juta. Juta ya. Mereka- 650 lah. 650 Tapi kan sekali lagi, Roma Hurmuzi pakai angka 20 miliar. 20 miliar. Iya. Kalau pakai angka Beda-beda. 10 miliar lebih kecil lagi. Iya. Kalau pakai angka 5 miliar lebih kecil lagi. Tapi kalau pakai angka Yang lebih tinggi, 80 miliar 60 miliar mungkin yang dikatakan Pak Mahfud MD yang betul. oh iya, yang Iya kan? Mahfud sampai bilang. miliaran. Ya, jadi sekali lagi kita harus mempunyai acuan yang jelas. Tetapi kalau dikatakan penghasilan DPR fantastis itu saya kira tidak betul. Iya. Karena apa? Coba kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo misalnya, yang soal tantiem, Oke. 40 BUMN. ya. miliar, tantiem 1 tahun, rapatnya ada 12 kali. Oh ya, itu untuk direksi-direksi. Untuk direksi-direksi katakanlah Itu juga Bank besar, Himbara, itu juga fantastis. itu fantastis. ya. Ya. Mungkin yang dikritik itu juga soal mewakili rakyatnya itu kali Iya, ya, Prof. karena kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, Prof ya, begitu. Mungkin kalau Prof melihat apakah situasi sekarang itu anggota-anggota sekarang tadi melihat ya Pak Saroni sempat menyampaikan Oke. agak lebih kasar ya. Itu Prof melihat sebaiknya harus seperti apa gitu Saya ya? kira penggunaan diksi yang keliru ya. Nah, Mungkin Pak Saroni sedang capek juga ya, sehingga Keluarlah. keluar kata-kata yang cukup keras ya. menyakiti hati. Ya, itu sangat sangat tidak perlu ya, Iya. karena ini kan ekspresi spontan. Bubarkan DPR. Ya. Tapi begitu kita menggunakan pemikiran yang tenang gitu kan, ini nggak bisa karena ini kan lembaga politik ya yang ada dalam undang-undang dasar, ya dalam konstitusi. Ya, itu artinya dengan dibubarkan DPR berarti pilar pilar ketatanegaraan kita roboh. Satu. Roboh runtuh. kan. Iya. Jadi itu kalau kita slow thinking istilahnya, Oke. Iya. berpikir teduh, tenang. Ya. Tapi kan masyarakat yang demonstrasi itu kan Betul. Iya. spontanitas ya. Spontanitas. Jadi ekspresi spontanitas ini tidak bisa dengan Emosional atau ya, mungkin pemikiran-pemikiran yang lebih panjang dan apalagi kalau disampaikan secara. Tapi Pak Syahroni kan sudah minta maaf Iya. bahwa Sudah ya, ya. apalagi muncul apa di itu
medsos, ada YouTuber atau ya aktivis yang tinggal di Denmark ya, yang akhirnya mengajak debat itu. yang menantang debat dan Mm-mm. jadi ini Iya, saya iya. kira Pelajaran juga ya, Prof, pelajaran bagi pelajaran kita DPR. bersama bahwa komunikasi publik, komunikasi politik itu betul-betul harus didasarkan pada etika publik yang juga tinggi ya, Oke. ya dengan empati ya yang tinggi dengan perasaan solidaritas ya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Prof, mungkin kita kembali lagi juga ke tadi ya soal BPMS itu tadi, biaya politik masuk Senayan itu. Nah, kan sudah ada semacam formula rumusannya tadi itu ya, 2 kali BPMS dibagi 60 bulan itu. Nah, saya penasaran aja sih Prof, dari sisi politik anggaran atau penyusunan anggarannya sendiri. Apakah ketika penyusunan anggaran DPR dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, Bappenas juga gitu, apakah hitung-hitungan formula BPMS tersebut masuk gitu Prof, jadi pertimbangan yang akhirnya melahirkan angka-angka tersebut gitu. Apakah itu jadi pertimbangan juga gitu? Kalau dalam acara atau rapat resmi, penyusunan anggaran tidak bisa, mari kita buat formula ini. Ya, acuannya ini sekian. Oke. Saya kira tidak bisa. Tetapi secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung saya kira faktor itu, faktor kemahalan biaya politik masuk dalam pertimbangan lah. Sebab kalau tidak, Iya. berarti apa yang terjadi? Yang terjadi nanti malah muncul istilahnya langkah-langkah yang Korupsi. hal-hal yang langkah-langkah Oke. yang sangat koruptif, ya, hal-hal yang ilegal dilakukan. Ya. Ini kan sebenarnya untuk supaya kita membangun struktur insentif ya yang rasional, ya kan? Seharusnya bisa mengurangi korupsi begitu. Yes. Jadi sebenarnya begini, lembaga publik yang melayani masyarakat dengan baik adalah lembaga publik yang dibangun ya di atas asumsi rasionalitas, jangan di atas asumsi kepura-puraan atau kemunafikan. Ya, masalah kita adalah sering sekali kita membangun ya institusi sosial ini dengan kepura-puraan. Kepura-puraan, kemunafikan ini membuat kita takut untuk berbicara tentang realitas. Ya, kalau kita takut berbicara tentang realitas, ya, termasuk data tidak pernah akurat, ya, fakta kita pungkiri, ini berarti kita tidak pernah bisa memberikan jawaban terhadap masalah sosial, masalah masyarakat. Itu sebabnya berkali-kali saya selalu mengatakan, tanpa data yang akurat, tidak ada kebijakan publik yang efektif. Nah, kalau data, misalnya data orang miskin, masing-masing ada 6 lembaga mungkin ya, atau 17 kementerian ya yang terlibat dalam soal kemiskinan. Datanya beda semua. Ya bagaimana kita bisa membuat kebijakan publik yang akurat? Bagaimana tepat sasaran, ya tepat besaran, tepat aturan, tepat macam-macam ini. Dan biaya politik tinggi itu sebenarnya sudah dari lama ya, Prof. Itu kalau Prof melihat itu lalu harus seperti apa, Prof? Solusi yang mungkin dengan biaya politik yang tinggi itu. Karena kalau enggak terulang lagi kan, Prof, akan terulang lagi dan tadi inflasinya semakin tinggi dan efeknya betul, efeknya juga akhirnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi DPR bisa menyebabkan sampai sekarang kemana-mana bola liar, ada orang akhirnya meninggal gitu. Setuju. Prof. Jadi prasyarat untuk menjadi negara gagal, failed country, adalah high cost economy plus high cost politics. Oke. Ekonomi biaya tinggi, karena perizinan harus menyuap, semua birokrati digerakkan oleh upeti, ya, plus biaya politik yang mahal. Jadi proses demokrasi ya begitu mahal, lembaga-lembaga perwakilan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, kalau ini dikawinkan, high cost ekonomi dan high cost politics, itu menjadi negara gagal. Negara gagal, sudah pasti. Ya, kita tidak perlu belajar kan. Saya bisa membuat rumus matematika ya. Tahun 2045 pendapatan per kapita, PDB per kapita kita berapa? Kalau ada papan bisa hitung-hitungan kita sekarang ya. Secara matematis ya, dan memungkinkan apa tidak untuk sampai ke sana. Bukan hanya itu ya, tetapi sekali lagi prasyaratnya itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam pidato 15 Agustus di depan MPR. Dia mengatakan dia mewarisi birokrasi yang hampir terjadi korupsi di setiap eselonnya. Beliau mengatakan, saya sudah lama menjadi warga negara Indonesia, tahu apa yang terjadi. Maka
saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menegakkan hukum. Hmm. Itu betul. Karena tanpa rule of law, tanpa hukum yang menimbulkan rasa percaya, trust, ya, radius kesaling percayaan, strong social capital, nggak mungkin kita bisa menjadi negara maju. Lalu cara konkretnya gimana, Prof? Maksudnya Memang harus Presiden Prabowo berpidato menyatakan komitmen soal melawan korupsi itu one thing. Tapi kan konkretnya langkahnya Action seperti speaks apa? louder. Ya, action kan harusnya speaks Speaks louder. louder. Heeh. Jadi leadership, keteladanan. Kalau pakai istilah para pendiri bangsa dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, semangat penyelenggara negara. Itu jadi betul sekali para penyelenggara, para pendiri bangsa ini. Hanya dengan semangat penyelenggara negara, ya, Indonesia bisa muncul menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Tapi saya jadi penasaran juga sih sebenarnya. Berandai-andai. Katakanlah biaya politik kita sudah rendah, biaya ekonomi kita pun juga sudah rendah. Yeah. Apa iya tidak akan muncul praktik-praktik korupsi di kalangan anggota dewan gitu, Prof? Biaya ekonomi rendah, biaya politik rendah. Ini kan tadi kan hanya bisa diciptakan dengan rule of law, dengan penegakan hukum yang adil, efisien dan seterusnya, dengan clean government, pemerintahan yang bersih. Kalau pemerintahnya sudah bersih, kita tidak perlu, ya, misalnya waktu pemilu tidak ikut jual beli suara, Ya. tidak perlu money politics karena uang pajak disalurkan Tidak untuk perlu pengusaha program-program pengusaha sosial. diikutkan untuk Iya. itu gitu ya, Prof ya. Program-program sosial berjalan baik, ya kan? Ekonomi pasar, kita sudah sepakat bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi kita sudah didefinisikan sejak zaman Pak Harto, ya. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi pasar yang terkendali, ya, managed market economy. Jadi artinya ekonomi pasar, ya, ekonomi pasar tanpa pemerintahan yang bersih, rusak nggak keruan, amburadul. Negara gagal tadi itu ya. Ya, negara gagal. Jadi ekonomi pasar itu untuk bisa sukses mengasumsikan pemerintahan yang bersih. Tanpa pemerintahan yang bersih, semua yang bersih sudah mati. Politisi yang bersih mati, pengusaha yang bersih mati, semua mati. Itu efek dominonya kayak situ ya, Prof. Clear ya? Clear. Logika dan Tapi jadi sedih aja sih, Prof. Berarti kayak Iya, situasinya paradigma, secara cara sistemik berpikirnya sudah jelas. semuanya, ya. Itu sebenarnya yang sudah udah ditulis ya sama Prof juga kan. Itu Sudah sebenarnya berkali-kali. Sudah berkali-kali Sudah. ditulis. ya maksudnya kalau mungkin pengusahanya ya koruptif, kotor gitu ya, Prof, mesti cerminan Penguasanya pun kotor, penguasanya lebih pun kotor. Lebih kotor Bahkan bahkan. lebih kotor. Iya. Jadi penguasa yang kotor melahirkan pengusaha yang lebih kotor. Iya. Ya, karena pengusaha adalah perilaku pengusaha itu cermin atau derivasi turunan dari perilaku penguasa. Makanya tadi kalau Prof bilang kalau semuanya bersih, pasti lingkungannya pengusaha juga pasti nggak bisa Iya, kan. nggak bisa. Karena Nggak ada rule celah of untuk law-nya bermain. jelas. Menarik. Tapi sekali kotor lingkungannya, pemerintahan tidak bersih. Kalau you tidak main kotor, mati you. Jadi gitu lingkungan ya, yang malah kotor karena membuat Iya. Anda Iya. ikut mau Iya, nggak mau jadi itu yang saya katakan tadi. Di dalam lingkungan yang kotor, pengusaha yang bersih sudah mati. Sudah Karena tersingkirkan yang dengan sendirinya. hidup pengusaha yang kotor juga. Iya. Makanya ini kan takutnya kan akan berulang lagi. Gitu-gitu aja terus kita, Prof. Yes. Heeh. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Itu yang disebut vicious circle of poverty. Lingkaran setan kemiskinan ini tidak pernah bisa didobrak. Prof, kembali lagi soal anggaran DPR. Heeh. Ini tertarik sekali ya. Ini Tertarik sekali saya sama apa proses. ingin masuk DPR? Ini lebih tahu dari kami. ya kalau kita Sudah BPMS-nya jadi nggak ada, wartawan, Prof, ya? BPMS-nya nggak cukup, Prof. Ya makanya. Nah itu Prof, saya penasaran aja sih, karena kan semua kementerian lembaga itu kan ketika penyusunan anggaran itu kan dibahas publicly. Rencana kerja anggaran untuk 1 tahun RKA itu kan dibahas publicly gitu dengan komisi-komisi mitra kerja di DPR. Bahkan MPR dan DPD pun dibahas dengan komisi 3 ya. Yes. Gitu. Hanya DPR yang kita tidak tahu kapan pembahasannya, bagaimana pembahasannya, lalu nanti tiba-tiba sudah keluar angka dan akhirnya ribut seperti ini gitu, Prof. Nah, kenapa sih, Prof? Kenapa DPR tidak pernah dibahas, penyusunan RK-nya tidak pernah dibahas terbuka sebagaimana KL-KL lain gitu? Anggaran DPR itu kan disesuaikan dengan Renstra DPR. Nah, Renstra DPR sudah diparipurnakan. Kurang lebih 1 bulan atau 3 minggu yang lalu. Nah, tolong dipelajari. Dalam Renstra itu jelas sekali DPR ke depan 5 tahun ya. Ke depan ini mau apa? Program-program apa yang akan menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari situlah
kemudian disusun rancangan anggaran. Nah, rancangan anggaran ini disusun oleh Sekretariat Jenderal bersama dengan Badan Urusan Rumah Tangga, BURT. Itu sebabnya ada alat kelengkapan dewan namanya BURT yang mitra utamanya dalam tanda petik bekerja dengan Setjen, Sekretariat Jenderal. Itu yang menyusun. Anggota DPR jumlahnya 585. Berarti kan harus naik dong. Karena waktu zaman saya 580. Iya, Ya, betul. ada tambahan. Tambahan 5 orang ini berarti tambahan gaji, tambahan fasilitas, ya, tunjangan. Dan ada tambahan komisi juga ya, Prof? Ya, Komisi itu DPR sebabnya nambah. betul. Dari 585 yang dulunya 580, 11 komisi sekarang dimekarkan menjadi 13 komisi. Alat kelengkapan dewannya ditambah. Nah, itu semua dihitung. Di BURT dan Sekjen. Ya. Nah, itu kan terjadi di behind closed doors begitu. Kenapa tidak terbuka? Sebagaimana kita tahu rencana anggaran Kementerian Perdagangan untuk tahun 2026 untuk ini programnya ini. Bahkan sejak fase penyusunan gitu. Nah, kalau DPR kan kita baru tahu setelah sudah jadi gitu, Prof. Kenapa tidak pernah dibuka? Sebenarnya bisa juga diperoleh informasinya. Hanya memang mungkin tidak terlalu tertarik juga. Media massa memang tertarik sih. Kita sekalinya terbuka tuh yang ini pas dulu kasus Gordon ratusan juta, yang kayak gitu-gitu. Atau yang dulu sempat makanan rusak, parfum dulu banget kalau dulu banget ya. Yang terakhir tentu soal Gordon ya. Sekarang terakhir gitu ya. Gordon. Ya, tapi kan sudah clear semuanya, dibatalkan. Iya. Maksudnya mungkin agak lebih sensitif kali ya, Prof. Itu urusan rumah tangga itu sih. Kadang urusan rumah tangga itu rumah tangga, jadi urusan rumah tangga. Iya. Dan saya kira media juga ini penilaian saya ya, bisa keliru. Oke. Lebih tertarik dengan hal-hal yang ya, misalnya anggaran infrastruktur. Ya, kalau sekarang anggaran makan bergizi gratis, ya, pengecekan kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih. Banyak sekali memang hal menarik di negara ini. Secara absolut jumlahnya juga kecil kan. Total DPR, DPD, MPR ini sepengetahuan saya selalu di bawah 10 triliun. 3 lembaga negara ini. Sementara yang di seberang sana, ya kan, MBG aja 300 sekian triliun. Misalnya infrastruktur 150 sekian misalnya. Jadi mungkin pers sendiri lebih mengamati yang gelondongannya besar ya. Angka-angkanya besar. Ya, kadang karena gelondongannya besar dan tidak masuk akal gitu, kita yang agak tercengang gitu ya. Nah, tapi mungkin kita ini terakhir ya soal itu, Prof. Nah, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya ya, itu kan kita tahu DPR itu selalu masuk dalam lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah gitu ya, Prof. Nah, Prof itu sebagai politisi senior juga melihat sebenarnya dengan gaji yang besar itu seharusnya linear nggak dengan kinerjanya atau seperti apa gitu? Linearitas antara gaji dengan kinerja DPR? Idealnya linear, meskipun tidak linear dalam pengertian mungkin kurva linear ya, seperti kurva putar balik ya. Jadi ada satu titik optimal gitulah. Lebih dari itu mungkin masuk zona kenyamanan ya. Ya. Jadi menurut saya upaya yang dilakukan oleh DPR itu sebenarnya sudah ada upaya, ada niatan, ada strategic intent, ada niatan strategis untuk ke sana. Contohnya dukungan untuk rumah aspirasi. Ini kan dengan dukungan rumah aspirasi untuk setiap anggota, itu kan artinya ada harapan anggota-anggota itu betul-betul lebih sering turun di bawah, ya, lebih menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Dulu memang tuntutannya bukan hanya rumah aspirasi, tapi ada UP2DP, ingat nggak? Usulan program pembangunan daerah dapil. Ada pansus. Dana aspirasi itu ya, Prof. Ketuanya Toto Daryanto, dari PAN, saya wakil ketuanya Misbahun, dan seterusnya. Jadi itu, tapi kan di paripurna ditolak. Ya. Karena waktu itu juga karena ada khawatir kalau masing-masing anggota dewan membawa dalam tanda petik jatah program 30 miliar per orang misalnya. Nanti anggota dewan hanya pergi ke
hotel di Hotel. kabupaten, Iya. jual beli proyek, Proyek. Mm, misalnya. Ya, itu saat itu. Padahal itu kan pork barrel ya, Pork barrel. ikut-ikutan program yang ada di Amerika Amerika. Serikat, yang demokrasinya lebih matang. Mm. Jadi pertanyaan Niko ini pertanyaan yang sepertinya sederhana tapi susah jawabannya. Karena begini, kinerja DPR itu kan kinerja kebersamaan, Kebersamaan. kolektif. Heeh. Ya, jadi misalnya legislasi kan nggak bisa. Oh, Hendrawan, Iya, padahal kan kita lihat mungkin ada anggota yang ini, tapi secara legislasi kan karena kolektif iya, kolegial. karena Iya. pandangan dewan itu kan pandangan Fraksi, fraksi. partai. Ya, Hmm. jadi meskipun you menentang satu RUU, tapi kalau secara kolektif keputusannya diterima, Mm. nggak bisa. contoh Undang-Undang Cipta Kerja, Mm. banyak yang kita tidak setuju. Iya, Ya. iya. Tapi begitu diputuskan bersama, Mau tidak mau. Kalah suara istilahnya fraksinya Prof, gitu ya. beda misalnya. Mm. Jadi itu sebabnya yang disebut kinerja dalam pengertian linearitas antara penghasilan dengan kinerja hanya dalam batas-batas tertentu, Hmm. ya, untuk sesuatu yang bisa dikerjakan secara individual. Oh, benar. Agak sulit dikontrol begitu maksudnya, Prof. Ya, karena ada faktor yang ada uncontrollable. faktor fraksi, Ya. partai. Tebal. Ya, Oh, oh. Berarti sering ya, Prof, sebenarnya misalnya katakanlah anggota dewan tuh ingin berkata A, tapi ya karena misalnya itu tidak sesuai dengan garis partai atau sikap partai, ya akhirnya itu tidak bisa ya, diucapkan itu seperti biasa itu. lah, ya. Berarti kalau tadi udah ngomongin gimana di DPR harus menjadi Hmm. bersikap seperti apa, bahkan mungkin sekarang melihat suara, kalau Ibu Megawati nggak suka dengar suara oposisi atau ini, sukanya di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, ini PDI Perjuangan kemarin saat Kongres itu kan di Bali menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, mitra kritis pemerintah. Nah, Prof melihat dengan sikap seperti itu sulit nggak dengan hubungan Ibu Megawati dan Prabowo dengan situasi negara yang seperti ini menjadi mitra kritis pemerintah itu seperti apa gitu, Prof? Positioning Ini PDI partai. Perjuangan sebagai mitra penyeimbang, ya, partai penyeimbang hanya bisa dimungkinkan karena ada hubungan yang baik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Coba bayangkan kalau hubungannya tidak baik, apa bisa positioning seperti diambil? Sama. Karena pasti dalam hal ini Pak Prabowo you berarti ya berlawanan dengan saya, ya. Tapi justru karena ada dalam tanda petik hubungan yang baik itu, maka posisi itu bisa tidak semua partai bisa memposisikan diri sebagai partai penyeimbang itu. Karena Kalau kan penyeimbang tapi terlalu Tapi kecil, partai kecil ya, ya, mau jadi iya. apa? Iya, Nggak ada ibarat gaungnya apa juga namanya? ya. benar-benar. Ya, sebenarnya tidak seimbang. Ya, dan Iya, ini iya. kan partai pemenang pemilu ya, Prof. Yes. Jadi mungkin itu yang lebih dipertimbangkan karena kalau di parlemen PD Perjuangan keras Ya. dan sebenarnya agak dilematis adalah keras tapi karena hanya suaranya satu partai agak sulit ya, Prof, Nah, di itu balik DPR. lagi tadi, iya, Yang cuma tadi satu dari suara kalah. 585. Iya, Iya. 110 ya, Prof, sekarang. Nah, itu gimana, Prof? Karena kita lihat beberapa RUU juga mau nggak mau sepertinya harus terbawa, Iya. harus itu yang konsekuensinya ya, Prof, Iya. melihat. Kita tidak akan pernah bisa melihat adanya check and balance yang real dong gitu, Prof. bukan, Di kalau terbawa DPR arus itu mungkin nanti bagaimana? Agak ini ya, agak. kesannya kami tidak berbuat apa-apa. Oke. Mungkin bahasa Jawa itu ngeli tanpa keli. Oh, Ngeli Ikut tanpa keli. tapi tidak hanyut. Oh, oke. Itu mungkin lebih tepat. Nah, tapi begini ya, ini Niko dan Agnes. Posisi ini penting sekali. Bahkan kalau saya menjadi Pak Prabowo, posisi ini yang justru sangat saya harapkan. Karena begini, kan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan saya ini sudah lama tinggal di Indonesia atau lama menjadi warga negara Indonesia. Ada kebiasaan kita ini, ya kalau sudah masuk di satu kubu, ini kita membabi buta ya. Iya. Jadi yang salah tidak pernah terdeteksi. Nah dengan ada partai penyeimbang, maka kita kalau seperti bus gitu, kalau busnya sedang mengarah ke jurang itu ada yang mengingatkan gitu loh. Iya. Oh, Ini penting loh. Analogi yang bagus. Ya. Demokrasi membutuhkan check and balance yang permanen. Ya, kalau tidak berbahaya. Ya,
betul. Karena ya sekali lagi bisa menghancurkan cita-cita kita, kebersamaan kita, Iya. imajinasi kita sebagai bangsa terhadap idealitas kehidupan berbangsa dan bernegara bisa bisa bergeser Bergeser. kalau kita tidak memiliki mekanisme check and balance. Tapi untuk mengingatkan hanya datang dari satu partai begitu, meskipun memang partai besar ya, partai yang sangat besar gitu. Tapi hanya satu partai yang mengingatkan, pada akhirnya apakah bisa membawa perubahan yang diinginkan untuk tadi ya, menjaga supaya tidak terlalu jauh sampai ke jurang, sampai jatuh ke jurang gitu. Ini Pak Prabowo itu adalah presiden yang suka membaca, ya. Coba di mana-mana sambutannya selalu mengutip filsafat ini. Iya. Kemarin yang terakhir di depan Abdesi ya, Ya. Abkasi, Oh, Abkasi. dia mengatakan tentang bagaimana pelajaran sejarah masa lalu tentang peradaban-peradaban besar. Iya. Ya. Jadi artinya untuk tipe seperti Pak Prabowo mungkin senang, ya, karena dia selalu ingin second opinion, ya. Dan ini beda kalau untuk pemimpin yang tidak pernah baca, tentu beda. Beda. Ya. Dan kan sebenarnya Pak Pandana Baban tuh pernah bilang juga posisi PD Perjuangan sekarang tuh yang paling enak gitu. Mengkritik karena tidak ada di dalam kabinet. Iya. Tapi memposisikan seperti ini hanya butuh prasyarat loh. prasyarat yang Jadi tadi jangan ya, tidak semua partai bisa seperti melakukan ini. itu. Bener, Gitu. Iya. bener. Nggak tiba-tiba partai kecil sosok Waduh. merasa Iya. penyeimbang, Iya, iya, mungkin iya, tidak iya. akan bisa. Iya, Nah itu tadi iya, karena memang sudah punya kebesaran partai ya kan, jadi lebih diperhitungkan lah ketika Ada memberikan bargaining. masukan begitu ya, Prof Dan ya. tipe Prabowo ini mau itu diajak berdebat ya. Apalagi kalau mengutip sejumlah teori dasar dengan mengacu buku-buku Ray Dalio misalnya, lepas setuju atau tidak dengan Danantara Di ya. antara. Berarti dia melihat konsep Danantara dalam konteks konstelasi pemikiran global. Iya, iya. Ya, lepas pro atau kontra ya. Iya. Tapi dia mau belajar. Terkait tadi Prof, keputusan menjadi mitra penyimbang itu lalu dikait-kaitkan dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen Hasto Kristianto. Nah, kalau Prof melihat itu ada deal politik atau sebenarnya itu terlepas dari sikap partai yang seperti itu gitu, Prof? Kalau menurut Niko sendiri? Bagaimana Kalau- Pak Niko, pengamat politik? Waduh, jangan nanti rame, Prof. Tapi begini, komitmen itu ya itu lebih berjangkauan panjang dibanding persoalan-persoalan transaksional sesaat. Oke. Ya. Nah, ketua umum kami ini Ibu Megawati itu tipe orang yang menjaga komitmen. Jadi artinya selalu membuat keputusan ya didasarkan pada horizon waktu yang panjang. Oke. Ya. Jadi saya kira menurut saya lebih pada kepentingan ya menjaga idealitas. Saya selalu mengatakan idealitas. Karena jangan sampai kerusakan-kerusakan yang kita cermati, kekurangan-kekurangan yang ada membuat kita lupa terhadap ini bukan cita-cita kita bernegara ya. Kita punya idealitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya imajinasi negara ini ke depan seperti apa. Nah, itu Ibu lebih Mempunyai Yes. ini ya, lebih terikat dengan persoalan itu dibanding hal-hal yang pragmatis, jangka pendek. jangka pragmatis. pendek Ini gitu kan ya, sepertinya ya siapapun tidak memikirkan amnesti kan. Banyak Bahkan yang bilang kaget juga ya, Prof. Mas Pacul mengatakan ini amnesti hanya bisa dilakukan oleh Korea. Korea. Iya. Pada tanggal seminar konstitusi tanggal 21 Agustus. Tapi menurut saya ini kami menafsirkannya ya ketika Pak Prabowo memberikan amnesti, saya menafsirkan ini upaya presiden untuk mengoreksi praktek-praktek hukum yang near etika dan near moral, tuna etika kalau istilahnya Pak Muhammad Syafi'i Ma'arif almarhum. Jadi kita ini melihat praktek-praktek yang tuna etika, tuna moral, dan itu sudah kita anggap menjadi kebiasaan lama-lama. Ya, ini yang saya sebut patologi normalitas. Kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang normal, padahal itu normal itu sakit Penyakit. itu. Iya. Nggak benar gitu, yang normal itu nggak. Kita menormalkan yang tidak benar. Iya. Gitu. Iya.
Pak Prabowo melihat ini perlu dikoreksi. Ya. Ya. Dan itu yang terjadi sebenarnya tadi empati dan Iya. lain itu Itulah yang sekarang bagian terjadi yang kan, terjadi ya, yang Bro. kita Jangan lihat sampai sekarang. komunikasi publik, komunikasi politik kita Hmm. yang nir Iya, Iya, empati iya, tadi iya. jadi dibiasakan. Nah dibiasakan. itu, Iya. akhirnya kan iya betul, jadi semacam dinormalkan aja Iya. gitu. Iya. Termasuk juga biaya politik tinggi yang akhirnya menghasilkan korupsi dan menghasilkan, Yes. Iya. itu kan Yes. juga bagian dari sesuatu yang masalahnya ada, tapi Iya. akhirnya kita normalkan karena seolah-olah sudah menjadi bagian dari Yes. sistem kan, Nah, Prof. Iya. Nah, sebenarnya kan sekarang konkretnya apa, next apa Yes. yang mau dilakukan untuk memperbaiki itu kan? Yes. Setelah kita entah lihat. mungkin kita Yes. literasi untuk pemilih atau apa, Oh, saya kira iya, itu yang harus Atau kan, jadi PR ke depan juga Ya sistem partai politiknya, Sistem partai politik Yes, juga ya, betul. Prof. Sistem revisi undang-undang partai politik, Persis. Iya, yang PR-PR besar Dan juga ini. kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan betul. masyarakat, Iya. betul. Karena seperti apa yang terjadi sekarang ini kan tidak bisa dilepaskan juga ya Prof, sebenarnya dari kondisi ekonomi yang belakangan ini dirasakan masyarakat juga semakin sulit. Iya. Jadi ketika in kontras itu memang sangat kontras gitu, Yes. sehingga wajar gitu ketika terjadi Yes. tersulutlah amarah dan ini warga. Iya. Ditambah omongan-omongan tadi itu. Tadi. Iya. Aduh, itu Iya. yang mungkin jadi PR dan Betul. pembelajaran tadi Iya. Prof ya. Menarik Prof bilang ini pembelajaran kita Pembelajaran bersama. juga buat anggota dewan. Betul. Oke, begitu Prof. Begitu Prof. Diskusi kita yang menarik hari Luar ini. biasa ini. Terima kasih Prof sahabat atas Kompas. waktunya. Beruntung ini sahabat Kompas memiliki program-program yang bermutu tinggi seperti ini. Ya, ini literasi yang luar biasa ya dalam bidang politik, dalam bidang ketatanegaraan bahkan. Betul. Ketatanegaraan juga iya. Karena kita harus mengambil makna ya Prof dari situasi-situasi Situasi yang ini terjadi apa saat ini. sehingga ke depan tidak terulang lagi. Terulang lagi. Yes. Ya. Demikian. Supaya kita tidak jadi negara gagal. Wah, Karena itu. tanda-tandanya sudah semakin menuju ke sana. Tanda-tandanya menuju ke sana. Jangan sampai kita makin masuk ke jurang. Iya, itu dia. Oke, terima kasih Prof Hen. Terima kasih, Salam Prof. kebangsaan. Ya, Siap. sahabat Kompas, terima kasih sudah menyimak podcast Gercep. Silahkan simak berita-berita di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.